kita ketemu lagi di video kuliah interaksi manusia komputer. Di video ini kita akan membahas contoh desain yang umum digunakan. Ini adalah checkbox ya dan radio button. Ini kita lihat kaitan dari desain ini dengan kemudahan untuk dipelajari ya, learnability ya, kemampuan untuk dipelajari, lalu juga dengan usability. Oke, kita mulai. Jadi selama lebih dari 40 tahun, sebuah konvensi atau kesepakatan telah berlaku untuk pengguna atau perancang antarmuka pemanfaatan Graphical User Interface ya, GUI. Yang pertama adalah checkbox, ya kotak centang ya kalau bahasa Indonesianya, itu berbentuk persegi, dan radio button, tombol radio yang berbentuk bulat. Kalau sekilas ini bentuknya mirip dan kegunaannya juga mirip-mirip ya. Nah, kenapa ini harus dibedakan? Yang pertama adalah checkbox. Checkbox digunakan untuk daftar pilihan-pilihan di mana pengguna dapat memilih satu, dua, tiga, atau mungkin semua dari pilihan yang diinginkan, ya, dari tidak dipilih sampai dengan milih semua. Ya, misalkan di sini ada apa ya, ada daftar belanjaan, ada 10 yang harus dibeli, apakah semuanya akan dibeli atau mungkin ada beberapa barang yang tidak ada. Yang ada di checkboxnya bisa di checklist ya, pakai tanda centang atau tanda X, sementara barang yang belanjaan yang tidak ada itu ya dikosongkan saja. Itu fungsinya checkbox. Ini contohnya ya, paling umum ini desain dari macOS. Ini ada checkbox untuk beberapa pilihan pertunjukan atau show, ada movie, ada TV show, ada podcast, ada iTunes. Ternyata yang dipilih hanya dua, movie atau TV show. Kalau dipilih tiga boleh, kalau tidak dipilih sama sekali juga, ya memang itu fungsinya dari checkbox. Nah, ini kalau untuk versi Windows-nya. Kalau Anda lihat, ada konvensi kesepakatan bahwa checkbox itu harus kotak, ya, box kotak. Meskipun di sini sisinya rada round ya, supaya apa itu lebih estetik. Itu kegunaannya. Saya yakin Anda juga banyak memanfaatkan ini untuk daftar-daftar isian. Yang kedua adalah radio button. Radio button digunakan untuk daftar opsi pemilihan di mana satu dan hanya satu item yang dapat dipilih pada waktu tertentu. Yang paling umum adalah jika Anda ujian online, soalnya multiple choice A, B, C, D, pilih misalkan sesuai jawaban yang benar. Anda hanya bisa menceklis, memilih salah satu saja ya, tidak bisa memilih A dengan C ya. Misalnya Anda hanya bisa memilih A saja, B saja, C saja, atau selanjutnya. Nah, radio button berbeda dengan checkbox ya. Ini biasanya umumnya berbentuk lingkaran dan opsi yang dipilih ditandai dengan titik besar dalam lingkarannya. Jadi ada lingkaran di dalamnya, biasanya warnanya gelap atau hitam. Saya ingin bernostalgia dulu ya, ini tampilan bahasa pemrograman Pascal, Turbo Pascal versi 7 ya. Waktu saya kuliah bahasa pemrogramannya ini Pascal. Jadi sebelum kita bikin apa program, ada beberapa setting yang harus kita ubah atau kita sesuaikan. Nah, settingnya ini terdiri dari dua macam, yang bulat ini contohnya yang screen size ini adalah radio button, sementara yang kotak ini contohnya option atau auto save itu adalah checkbox. Ya, jadi tidak aneh penggunaan radio button dan
checkbox itu dilakukan bersama-sama karena memang fungsinya juga berbeda. Ini contoh ya untuk di Windows, untuk radio button Anda bisa pilih mau shutdown, mau standby, restart, atau restart in MS-DOS. Hanya bisa memilih salah satu saja. Ini contohnya dari mana ya ini ya? Twitter kalau tidak salah, X mungkin ya sekarang. Anda akan memilih siapa yang eh, bisa melihat pesan Anda. Pilihnya cuma satu. Bisa dipilih dari setiap orang atau bisa hanya orang yang Anda follow saja. Nah, dari kedua bahasan tadi, saya harap kita tidak punya kesulitan ya untuk membedakan fungsi checkbox dengan fungsi radio button. Nah, problem mungkin muncul. Kita tadi sudah ada konvensi bahwa ini fungsi checkbox, ini fungsi radio button. Tadi juga saya sudah menjelaskan di beberapa aplikasi konvensi ini digunakan. Jadi pengguna dapat mengetahui secara sekilas, secara cepat mana di antara keduanya yang berlaku pada daftar pilihan tertentu. Nah, problem adalah jika ada beberapa aplikasi atau situs web yang menolak konvensi ini atau menukarkan konvensi ini. Checkbox jadi bulat, terus radio button jadi kotak misalkan. Nah, ada beberapa desain yang ternyata menggunakan yang menyalahi konvensi. Ya, bukan soal dosa atau tidak dosa ya, tapi ini akan membuat pengguna mengalami kesulitan. Pengguna akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ya, jadi konsistensi dalam konvensi ini diperlukan, penting untuk pengguna mengingat interaksi ya antara kognisi manusia dan antar muka yang biasa seperti ini. Jangan mengubah kebiasaan, sulit orang untuk mengubah kebiasaan. Butuh waktu untuk belajar. Konsistensi akan membuat interaksi lebih mudah bagi pengguna, tidak mempelajari representasi yang baru atau perangkat baru untuk setiap tugas. Anda bisa bayangkan setiap mereka pakai aplikasi yang berbeda, ini konvensinya berbeda-beda. Ini akan sangat menyulitkan, akan lebih memudahkan jika konvensinya memang seragam, akan mengurangi lamanya proses berpikir dengan menghilangkan kebingungan. Ada pilihan pasti dan tentu saja pada ujungnya akan meningkatkan pengalaman pengguna. Tadi sebetulnya saya sudah menyinggung ya bahwa ini akan meningkatkan faktor learnability. Apa kemudahan atau kemampuan untuk dipelajari. Konsistensi akan membatasi jumlah cara tindakan dan operasi yang direpresentasikan, memastikan bahwa pengguna tidak perlu mempelajari representasi baru untuk setiap tugas. Kita harus mengikuti norma desain yang cenderung mengikuti konvensi. Ya beda-beda sedikit tidak apa-apa, tapi jangan berbeda terlalu jauh atau mungkin ditukar-tukar, itu akan menyulitkan orang. Akan memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas baru tanpa harus mempelajari representasi yang benar-benar baru. Selanjutnya adalah menghilangkan kebingungan. Nah, jika pengguna cenderung menerapkan aturan yang mereka alami di luar antarmuka yang dirancang, biasanya checkbox seperti ini, biasanya radio button seperti ini. Pada saat dia pakai aplikasi yang baru atau yang berbeda, yaitu yang dibawa. Itu ekspektasi dari pengguna dan Anda sebagai UI designer harus menyadari apakah rancangannya menyebabkan kebingungan atau keterasingan, ya, merasa aneh sendiri kok begini ya ketika menyimpang dari standar dan konvensi desain. Mungkin secara estetika itu bagus, ya, secara warna bagus,
secara apa ya balance-nya misalkan bagus, tapi ternyata itu menyalahi konvensi yang umum. Nah, ini akan menjadi masalah karena tujuan dari mengurangi pembelajaran dan menghilangkan kebingungan ini adalah mendukung kemampuan untuk belajar, kemudahan untuk dipelajari alias learnability. Learnability atau time to learn ya mengacu kepada efisiensi. Ingat ya, efisien apa usability yang kita pelajari itu ada beberapa ada tiga standar, tapi semuanya sepakat bahwa belajar atau waktu yang diperlukan belajar semakin singkat itu akan mendukung efisiensi. ISO menyebutnya efisiensi, Steiderman menyebutkannya time to learn, ya. Nielsen menyebutkannya learnability. Tapi semuanya ini akan mendukung speed performance, mendukung efisiensi. Konsistensi penting. Contohnya, tadi kita menggunakan checkbox dan menggunakan radio button. Begitu loh konvensinya. Jangan ditukar. Kalau ditukar atau diganti, nanti pengguna akan bingung. Oke, itu materi singkat untuk contoh desain yang umum. Referensi Anda bisa manfaatkan dua referensi ini. Baik, cukup untuk video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.